Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat datang. Selamat berjumpa lagi dengan saya di hari Minggu tanggal 21 bulan Mei tahun 2017. Sebelumnya saya minta maaf ya karena malam hari ini tidak bisa langsung berinteraksi dengan kalian karena sedikit terjadi kendala ya. Ini efek dari salah satu imbas atau konsekuensi dari belajar jarak jauh. Kadang-kadang ada gangguan teknis. Saya nggak tahu di mana gangguan teknisnya, apakah jaringan saya yang terganggu atau memang aplikasi Wizik online-nya lagi error. Yang jelas dari tadi, dari jam 9 malam, sejak saya mulai untuk membuka aplikasi Wizik, saya sudah tidak bisa masuk, sehingga saya tunggu kurang lebih 30 menit masih saja tidak bisa masuk. Akhirnya tadi saya inbox salah satu teman kalian, Mbak Erika kalau nggak salah, menyampaikan permasalahan yang saya temui. Jadi saya tidak bisa masuk. Saya juga sertakan gambar screenshotnya bahwa saya tidak bisa masuk, kendalanya seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Mbak Erika. Saya menawarkan bahwa malam hari ini saya akan merekamkan secara offline materi yang akan seharusnya saya sampaikan pada malam hari ini, karena memang terkendala teknis gitu ya, bahwa saya tidak bisa langsung berinteraksi dengan kalian dengan kelas online seperti biasa. Tetapi tidak masalah, lantas kemudian itu tidak menjadi sebuah halangan untuk saya untuk menerangkan materi pertemuan kedua untuk malam hari ini ya, gitu. Jadi nanti saya akan uploadkan ke YouTube seperti biasa, seperti rekaman-rekaman pertemuan-pertemuan seperti biasa. Kemudian saya akan bagikan linknya kepada kalian, dan kalian bisa menyimak terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan juga teman-teman sekalian, jadi nanti kalau misalnya teman-teman sekalian menemui sesuatu hal yang tidak dipahami terkait dengan penjelasan saya pada malam hari ini, nanti teman-teman sekalian bisa komentar di link YouTube, ataupun kalian bisa inbox saya, atau bisa kirim message saya menanyakan bahwa bagian mana yang tidak dipahami ya. Jadi nanti silahkan jangan segan-segan untuk bertanya gitu ya. Oke. Ya, jangan segan-segan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Oke. Oke. Hanya mengingatkan saja teman-teman sekalian bahwa malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua ya. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang rencana-rencana topik-topik yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari selama kurang lebih 14 kali pertemuan yang akan datang, artinya 1 semester ke depan. Untuk itu kita akan awali topik materi keterampilan fungsional, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi, di pertemuan kedua ini. Untuk itu mari sama-sama kita buka pertemuan kedua pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Untuk itu berdoa, saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, walaupun tidak langsung berinteraksi dengan saya ya, kita tidak berinteraksi secara langsung seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian teman-teman sekalian bisa menyerap materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini dengan mudah dan bisa bermanfaat juga tentunya. Oke.
Seperti yang kalian lihat di sini bahwa kita akan memulai materi kita malam hari ini dengan membuka buku modul yang sudah mungkin kalian miliki. Nah, di sini akan saya gunakan adalah modul yang sama, yaitu buku karya Iwan Sofana dan Epsi Budiharjo dengan judul Membuka Cakrawala Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik. Oke. Kita akan mulai sesuai dengan tadi topik yang saya sampaikan pada saat membagikan kelas, link kelas sore tadi, bahwa malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengantar mengenal TIK dan pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan awali dengan pengantar ya. Seperti yang kita ketahui di sini ada gambar laptop, ada gambar handphone ya, ada gambar komputer, ada anak-anak yang sedang berhadapan dengan komputer. Kalau dilihat dari gambarnya ini terkesan bahwa perangkat-perangkat ini masih terlihat jadul ya. Kalau kita bandingkan atau kita lihat perkembangan teknologi informasi yang berkembang pada saat ini ya. Sekarang handphone sudah nggak ada keypadnya lagi ya. Sekarang sudah tombol layar sentuh semua. Kemudian layarnya juga tidak sekecil-kecil ini. Sudah layar lebar semua. Minimal sekarang handphone itu layarnya 5 inch. Dan berkembang ada yang 6 inch, ada yang 7 inch gitu ya, gede-gede. Kemudian kalau dilihat dari komputer juga di sini ya. Ini mungkin gambar pada saat dulu saya kuliah SMP ya, SMP SMA itu masih seperti ini bentuk dan kondisi komputer atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi komputernya masih kecil-kecil begini, ada tabungnya, jadi satu meja itu bisa dihabiskan oleh satu perangkat komputer. Kalau sekarang kan monitor atau layar itu sudah tipis-tipis sekali gitu ya. Kemudian bisa hemat tempat gitu, tapi ini gambar dulu gitu ya. Jadi untuk untuk pengantar, untuk pembuka saja, pendahuluan bahwa ini memang awalnya perangkat komunikasi itu memang sangat berkembang pesat hingga sekarang ya. Baik, kita awali dengan mengenal TIK atau yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa TIK itu sebenarnya kepanjangan dari teknologi informasi dan komunikasi. TIK itu merupakan ilmu yang berkembang bersama dengan penemuan bidang-bidang elektronika. Jadi memang TIK ini secara khusus itu mempelajari tentang bidang-bidang elektronik ya. Dan hingga sekarang kemudian bisa digabung dari bidang-bidang teknologi informasi, di dalamnya ada elektronik dan juga mencakup bidang-bidang komunikasi ya gitu. Karena kenapa dijadikan satu menjadi TIK? Alasannya adalah karena teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan aspek atau segala hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga itu dijadikan satu menjadi ilmu TIK. Nah, Pak, bagaimana perkembangan TIK? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan, misalnya ada yang tanya begitu, bahwa di awal-awal tadi ada gambar komputer, ada gambar handphone, ada gambar laptop yang masih terlihat jadul kalau dibandingkan dengan perangkat-perangkat zaman sekarang yang sudah modern. Nah, ternyata ini yang akan kita bahas. Jadi semuanya itu berkembang. Jadi yang dulu perangkat-perangkat itu modelnya tradisional sekali, sangat klasik, sehingga menjadi modern seperti sekarang, mungkin beberapa tahun yang akan datang
akan berubah lagi, akan meningkat ketika beberapa tahun yang akan datang kita melihat zaman sekarang. Mungkin kita bisa bilang handphonenya jadul, laptopnya jadul, dan sebagainya. Nah, itu karena teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang. Nah, ternyata perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Ya, komunikasi sebagai media pendidikan dapat kita lakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon, komputer, dan internet. Jadi kita tidak harus selalu bertatap muka, bertemu di dalam kelas, kemudian diskusi di dalam kelas secara langsung, duduk, kemudian mendengarkan guru menerangkan, melihat guru menerangkan langsung di depan kita. Tidak harus seperti itu. Seperti yang kita lakukan sekarang ya, ini karena adanya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi hidup kita itu dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu tidak akan pernah membayangkan bahwa sekolah itu bisa ditempuh dengan jarak beribu-ribu kilometer, beribu-ribu mile seperti di Indonesia dan di Taiwan seperti sekarang ini. Jadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, zaman dulu sekolah itu ya datang ke sekolah setiap pagi, mendengarkan guru ceramah, diskusi di dalam kelas, kemudian kalau selesai pulang, besok datang lagi. Tapi zaman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, semua itu berubah. Sistem-sistem yang klasik, sistem-sistem tradisional itu sudah berubah menjadi sebuah sistem-sistem yang lebih simpel dan lebih modern. Adanya internet, adanya perangkat komputer yang semakin lama semakin canggih, yang bisa mengkoneksikan atau menghubungkan antara orang-orang satu dengan orang-orang yang lainnya, sehingga jarak pun tidak lagi menjadi suatu kendala untuk orang itu berhubungan. Seperti kita sekarang ini, kita mengadakan hubungan atau interaksi loh. Jangan dikira kita tidak mengadakan interaksi. Di sini kita mengadakan interaksi. Saya menerangkan di sini, langsung kalian dengar. Di sana langsung kalian bisa lihat, langsung kalian bisa simak. Nah, itu karena adanya perkembangan teknologi informasi, sehingga jarak tidak lagi menjadi halangan untuk seseorang itu bisa berkomunikasi. Ya, salah satu yang paling bermanfaat atau salah satu yang paling berjasa kalau kita lihat di bidang teknologi informasi yang sekarang dampaknya sangat luar biasa, kita bisa rasakan kentara, adalah internet. Ya, kehadiran internet itu telah memberi dampak yang cukup besar pada kehidupan manusia. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi dari segala penjuru bidang, apapun yang akan kita inginkan semuanya tersedia atau semuanya bisa kita cari atau kita dapatkan menggunakan atau melalui internet ini. Nah, saat ini internet merupakan hal yang paling penting dalam memperoleh informasi. Ya, gimana tidak penting, dikit-dikit kalau kita tidak tahu, udah ketik aja keywordnya atau kata kuncinya di Google ya. Selama kita punya sinyal internet, jaringan internet, nanti Google akan menjawab dari berbagai macam media, dari berbagai macam sumber. Apapun yang akan kita inginkan di situ sudah disampaikan. Jadi mudah sekali. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi sekolah itu menjadi lebih mudah. Kita tahu, kita sudah menyelidiki bahwa orang-orang pengen sekali mengembangkan dirinya, mengembangkan karirnya untuk bisa bersekolah. Jadi orang-orang pun juga berpikir bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan sesuatu hal tersebut walaupun ada keterbatasan dengan segala kesibukan manusia, dengan segala sesuatu yang membuat manusia itu tidak mungkin melakukan semuanya itu. Jadi manusia itu semakin lama semakin berpikir bagaimana caranya supaya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mudah untuk dilakukan. Begitu. Jadi walaupun kalian itu sekarang kerja di rumah masing-masing, walaupun kalian itu tidak harus datang ke suatu tempat untuk bersekolah, walaupun kalian itu tidak langsung bertatap muka dengan guru, tetapi
Dengan adanya internet ini, kita bisa saling berinteraksi satu sama lain, saling memberikan ilmu pengetahuan, saling belajar satu sama lain, sehingga jarak beribu-ribu kilometer yang tadinya kita bilang atau kita anggap itu tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin. Begitu, itu salah satu hebatnya atau salah satu pengaruh atau dampak yang luar biasa dari internet. Oke, itu tadi pendahuluannya. Kita akan awali dengan bab 1, yaitu tentang pengantar ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itu tadi pengantar ya. Saya hanya menyampaikan pendahuluan supaya kalian paham sebenarnya apa sih tujuan kita belajar pengantar teknologi informasi dan komunikasi ini, atau belajar teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kalian bisa lebih siap untuk menerima apa yang akan saya sampaikan. Ya, coba kalian bisa tebak ini gambar apa? Gampang ya. Ini adalah gambar perangkat komputer. Bagi teman-teman sekalian yang belum pernah melihat atau menyentuh komputer, ini salah satu contoh sebuah perangkat komputer yang bisa saya katakan jadul ya. Sangat jadul sekali ini komputernya, kuno ya. Jadi ini ada monitor, kemudian ada CPU, kemudian ada speaker, kemudian di sini ada mouse, ada keyboard. Kemudian ini ada ProLink. ProLink ini salah satu merek yang bisa mentransmisikan internet. Jadi ini adalah seperangkat komputer beserta internet. Hanya sekilas gambaran saja kepada teman-teman sekalian supaya tidak bingung ketika saya tanya ini gambar apa ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang, sudah mungkin sangat susah sekali kita ketemukan perangkat-perangkat yang model jadul seperti ini ya. Mungkin kita bisa ketemukan di museum-museum TIK kalau ada ya, karena sekarang pun sudah layarnya sudah flat semua ininya, monitornya udah tipis-tipis dan gede-gede, kemudian CPU-nya juga tidak sebesar ini, kadang-kadang hanya segede mouse ini. Speakernya juga macam-macam, sekarang ada speaker Bluetooth, mungkin kalian lebih paham ya. Kemudian internetnya pun sekarang sudah bisa pakai modem ya, yang segede jempol. Kemudian bisa menggunakan handphone yang diteter gitu ya, yang dibagikan, jadi tidak perlu pakai alat sebesar ini. Sekarang macam-macam. Nah, sekarang saya tanya, apakah di rumah kalian ada telepon, ada radio, ada televisi, ada komputer? Mungkin 100% kalian jawab iya. Hampir di setiap rumah sekarang ini pasti memiliki satu atau dua jenis benda tersebut ya, dari telepon, radio, televisi, atau komputer. Bahkan ada sebagian atau hampir semuanya memiliki semua perangkat tersebut. Saya sebutkan kenapa saya perlu tanya, karena benda-benda tersebut hingga sekarang sangat berperan dalam penyampaian informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Telepon, atau sekarang sudah tidak zamannya lagi telepon rumah ya, semua sudah pakai telepon genggam, artinya handphone, kemudian tablet dan sebagainya. Ada radio, ada televisi atau komputer, itu semuanya perangkat-perangkat atau benda-benda yang bisa menyalurkan atau menyampaikan informasi ya. Dan hingga saat ini, hingga zaman sekarang, kita hidup di tahun 2017, kemajuan suatu masyarakat ya dilihat dari pemanfaatan teknologi dan informasi komunikasi. Jadi kemajuan masyarakat, orang-orang bisa dikatakan dia gaul atau dia maju ya, itu bisa dilihat bagaimana cara seseorang tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita ketemu orang kok dia pakai handphone saja nggak bisa, kemudian lihat laptop, lihat komputer nggak tahu namanya, kemudian
lihat radio, televisi, nggak tahu bagaimana cara menghidupkannya. Nah, itu kan bisa dilihat bahwa orang tersebut bisa dikatakan mundur ya, mengalami kemunduran, atau tidak bisa dilihat bahwa seseorang itu mengalami kemajuan karena tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kenapa adanya materi teknologi informasi dan komunikasi? Ya tujuannya ini karena kan zaman setiap waktu, setiap hari, setiap tahun berkembang. Kemudian hal-hal yang ada di dalamnya termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perubahan. Kalau tidak diajarkan sejak dini, ya nanti kalian akan menjadi seseorang yang mengalami kemunduran, tidak maju-maju, dan sangat bisa disyukuri. Ya, kita patut mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk belajar teknologi informasi sehingga kita tidak ketinggalan zaman dan kita bisa mengikuti arus perkembangan zaman ya, begitu beserta isinya. Nah, pada bab ini nanti kita akan sama-sama mempelajari perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi dari masa ke masa ya. Dari zaman kuno dulu hingga zaman modern. Dan kalian juga akan saya kenalkan dengan beberapa perangkat alat komunikasi modern seperti perangkat-perangkat yang kita gunakan sekarang, sekaligus bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya setelah kalian mempelajari materi ini nanti kalian bisa menceritakan ya, maksudnya bisa paham tentang sejarah-sejarah alat komunikasi, dan juga teman-teman sekalian saya harapkan untuk bisa mengenal serta memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan dalam kehidupan kita. Oke. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK tadi sangat terkait dengan kehidupan kita. Bahkan tidak terkait lagi kalau menurut saya. Sangat bergantung. Kehidupan kita sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun begitu, tampaknya kita kurang menyadari betapa pentingnya TIK tersebut. Nah, ini akan saya sampaikan kenapa TIK itu menjadi penting bagi kita, karena sebagian besar dari kita itu ya banyak yang tidak sadar atau belum menyadari betapa pentingnya TIK tersebut. Oke, yang pertama adalah komunikasi. Kita tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial ya. Artinya manusia hidup di dunia ini tidak bisa kalau dia hidup sendiri. Manusia itu pasti memerlukan orang lain ya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik sandang, papan, pangan ya. Tidak mungkin bisa orang itu hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Sehingga ketika manusia itu membutuhkan orang lain, pasti yang dilakukan oleh seseorang atau manusia tersebut adalah berinteraksi. Salah satu cara yang digunakan manusia untuk berinteraksi adalah berbicara, ya. Tapi semua pembicaraan yang dilakukan oleh manusia itu tidak semua bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Misalnya beda bahasa ya. Misalnya menggunakan bahasa-bahasa tingkat dewa gitu ya, sehingga kita tidak bisa pahami maksudnya apa sih ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan sebuah pesan atau berbicara dengan bahasa isyarat, padahal kita belum pernah berbicara dengan bahasa isyarat, dengan ketukan, gerakan badan, kode-kode atau simbol tersebut. Nah, semua itu ya, baik isyarat, ketukan, gerakan badan, kode-kode, simbol, tulisan, terus kemudian ucapan, itu namanya adalah proses komunikasi. Jadi proses komunikasi itu tidak hanya saya ngomong dengan kalian, saya berbicara, kemudian kalian mendengarkan suara saya, kalian mendengarkan saya, bukan itu saja yang namanya proses komunikasi. Yang namanya proses komunikasi itu iya macam-macam. Kalian gerak-gerik, kemudian ditangkap oleh teman kalian, dilihat, oh maksudnya seperti itu, namanya komunikasi.
kemudian dengan ketukan, dengan gerakan, dengan kode-kode atau simbol-simbol, itu namanya komunikasi. Ya, tidak hanya, jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi itu tidak hanya berbicara ya, tidak hanya melontarkan suara kepada orang lain. Nah, ini yang penting perlu diketahui juga bahwa komunikasi pada prosesnya itu sekurang-kurangnya melibatkan dua orang. Jadi nggak ada ya komunikasi itu cuman dilakukan diri sendiri gitu ya. Saya ngomong pada diri sendiri itu namanya bukan komunikasi. Ya, adanya nanti kalian masuk rumah sakit jiwa. Ya, jadi proses komunikasi itu juga harus menggunakan sesuatu hal yang bisa dipahami baik itu bagi yang menyampaikan pesan ataupun yang menerima pesan. Jadi setidaknya komunikasi itu dilakukan oleh dua orang. Tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri ya. Iya, sejak dulu ilmu komunikasi itu telah dipelajari secara khusus, secara detail dan terus dikembangkan. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa definisi secara formal tentang komunikasi. Salah satunya adalah bahwa komunikasi itu adalah penyampaian informasi dari pengirim atau sender bahasa Inggrisnya kepada penerima atau resipien, sehingga penerima dapat memahami pesan yang dimaksud oleh pengirim. Misalnya, kamu berbicara dengan temanmu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian temanmu mengerti bahasa Indonesia, maka pesan yang kamu maksud akan dapat diterima oleh temanmu. Bagaimana jika temanmu tidak mengerti bahasa Indonesia? Berarti itu bukan namanya komunikasi. Misalnya kalian punya teman Taiwan, kamu nggak bisa bahasa Cina, dan temanmu itu cuma bisa bahasa Cina. Kamu ngomong bahasa Inggris pada temanmu itu, how do you do? What are you doing now? Where will you go? And what is your plan today? Temanmu hanya bengong saja. Kemudian dia bilang, 我不知道你说什么我不知道英文我知道中文，你可以说中文吗？ Misalnya begitu. Oke, yang tadi kamu yang ngomong bahasa Inggris, oh, I don't get what do you say. I only can speak either Indonesian or English. I don't know about Chinese. So far, I never learned about Chinese. So, okay, just like that. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak ada komunikasi. Jadi antara kamu dan temanmu itu tidak bisa mengirimkan pesan yang kamu maksud apa, dan temanmu tidak bisa menerima ya pesan yang kamu kirimkan, sehingga ya itu bukan termasuk proses komunikasi. Begitu. Paham ya? Oke, kita akan sedikit menggunakan istilah-istilah tertentu karena di sini akan saya jelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Ya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Tadi kita sudah bahas ya bahwa teknologi informasi dan komunikasi singkatannya adalah TIK, tapi bukan itu yang akan saya sampaikan di sini. Teknologi informasi dan komunikasi itu adalah sebuah ilmu sebenarnya ya. Ilmu apa? Bukan ilmu santet, bukan ilmu dukun, bukan ilmu apa lagi? Ngesot, bukan ya. Tetapi teknologi informasi dan komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi yang dapat mengelola dan dapat membantu komunikasi. Jadi segala sesuatu hal yang bisa membantu kalian untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bisa menyampaikan informasi, mengelola informasi yang kalian miliki, itu namanya teknologi informasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya membahas benda-benda seperti yang kita ketahui kebanyakan ya, telepon, komputer, yang merupakan termasuk perangkat keras yang bisa kita pegang ya, yang keras ya, hardware ya. Teknologi informasi itu juga merupakan
eh, ilmu yang membahas tentang perangkat lunak atau namanya software. Jadi ada dua hal yang dibahas dalam atau yang di utak-utak ya, yang di apa ya artinya, yang dibedah secara detail di pelajaran atau ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Itu ada dua hal ini. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, perangkat keras dan perangkat lunak. Dimana kalau perangkat lunak itu perangkat keras itu atau hardware itu sesuatu hal yang bisa kita pegang, ya, seperti handphone, TV, kemudian laptop, komputer, kemudian apalagi ya sejenis-jenis itulah perangkat keras yang bisa kita pegang. Selain itu, kita juga akan membahas di teknologi informasi ini adalah perangkat lunak atau software, di mana software itu adalah seperti layanan, sistem jaringan, kemudian aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut bahwa perangkat keras atau hardware hanyalah salah satu faktor dalam teknologi informasi dan komunikasi. Faktor yang mendukung lainnya yaitu perangkat lunak, ya, ada software dan perangkat akal atau brainware. Jadi penjelasan tentang software, hardware itu nanti akan kita pelajari di pertemuan atau bab selanjutnya. Ya. Jadi brainware ini adalah pusat atau otaknya yang akan menjalankan semua sistem atau aplikasi-aplikasi tertentu, ya, di mana di dalam brainware itu harus ada hardware dan software yang bekerja. Jadi kalau misalnya hanya software saja tidak ada hardware-nya, nggak mungkin bisa kerja nih brainware-nya. Jadi harus ada tiga ini yang saling menghubungkan, ya, harus saling terhubung. Ya. Oke, kita akan selesaikan mungkin 5 menit lagi karena waktu kita terbatas ya. Sudah kepotong tadi ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Nah, bagaimana Pak sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Apakah ada sejarah atau memang dari dulu memang tidak ditemukan dan sudah dari dulu memang internet itu ya begini? Komputer tuh juga udah begitu. Sejak kita lahir sudah ada gitu dan sebagainya. Apakah seperti itu? Apakah ada yang menemukan? Apakah dulu bentuknya beda dengan seperti ini? Nah, kita akan jelaskan dari proses sejarahnya dulu, dari perkembangan teknologi dan informasi komunikasi itu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan baca tulis, alat cetak, alat komunikasi, serta bilangan dan alat hitung. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita akan pelajari. Dari yang pertama adalah dari kita sejarah baca tulis. Nah, kalau kita belajar sejarah, jadi kita tanyanya ke ahli sejarah dong. Nggak mungkin tanyanya ke dokter ya. Kita tanya ke ahli sejarah dulu. Ya. Menurut para ahli sejarah, manusia purba, jadi manusia di mana ketika manusia hidup zaman dulu, yang manusianya masih tinggi-tinggi kayak raksasa, kayak kera itu wajahnya, yang mereka belum bisa baca dan tulis, belum mengenal tulisan, mereka banyak sekali berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Apa itu bahasa isyarat, Pak? Bahasa isyarat itu merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi tetapi hanya berupa gerakan tangan dan dengusan. Jadi suara nafasnya atau cuman hahu 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 gitu ya, belum membentuk sebuah kata-kata yang bisa dipahami seperti sekarang gitu ya. Kita di dunia ini banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan, tapi pada saat manusia purba dulu hidup, mereka hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Karena pada saat itu manusia purba belum bisa membaca dan menulis, ya, belum ditemukan alat tulis, apalagi komputer, ya. Apapun yang mereka dengar, dilihat dan dialami itu belum bisa dicatat. Jadi sebenarnya tidak ada ini ya, buku catatan kisah manusia purba zaman dulu. Beda kalau misalnya kisah sejarah Bung Karno itu kan
ada yang membukukan, ada yang menulis gitu ya, sudah ada tulisan. Tapi kalau manusia purba tidak ada. Nah, apakah kalian bisa mengingat semua hal yang terjadi 7 tahun yang lalu? Ya, mungkin ada yang ingat, ada yang tidak. Tapi kalau kita disuruh mengingat secara detail, misalnya 7 tahun yang lalu, hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2010 jam 10 pagi, saya nongkrong di mana ya? Waktu itu saya di mana ya? Mungkin tidak akan bisa lihat, tidak akan bisa ingat. Ya, karena apa? Karena daya ingat manusia itu sangat terbatas. Tidak semua yang didengar, diucap, dan dialami itu bisa diingat kembali. Ya, keadaan seperti inilah yang mendorong manusia kemudian mencari cara bagaimana bisa menyimpan informasi yang pernah didengar, pernah dilihat, atau dialami. Ya, manusia purba menyimpan informasi dalam bentuk gambar, lukisan, simpul tali, ukiran, dan prasasti. Sebagai media, berbagai media telah digunakan oleh manusia purba, misalnya dinding gua, batu, tulang, pohon, dan tanah liat. Nah, ini semua supaya bisa ditinggalkan jejak-jejaknya bahwa pada waktu itu manusia purba itu pernah ada. Tapi kalau zaman sekarang apa? Seseorang kalau ingin diingat-ingat kejadian sekarang ya, misalnya mau diingat-ingat beberapa tahun kemudian, apa yang dilakukan? Update status Facebook, tanggali, kemudian di tag tempatnya juga, di tag temannya bersama siapa, lagi ngapain gitu ya, supaya 10 tahun lagi ketika dibuka, oh masih ada, oh iya 10 tahun yang lalu saya di sini bersama ini seperti ini. Kemudian update Instagram dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh orang sekarang gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian pada malam hari ini. Jadi saya sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan kalian karena terkendala jaringan ya, kendala teknis. Tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa membawa manfaat dan teman-teman sekalian bisa paham ya apapun yang saya jelaskan pada malam hari ini. Jadi kita pelan-pelan saja. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan nanti kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang tidak paham dengan penjelasan saya, silakan nanti tinggalkan komentar di grup Facebook, di YouTube, ataupun di mana seenaknya kalian bisa komunikasi dengan saya ya. Jadi nanti silakan tanyakan kepada saya, misalnya Pak ini saya belum paham. Oke, nanti saya akan coba sebisa mungkin untuk menjelaskan dengan detail kepada kalian semua supaya teman-teman sekalian tidak bingung. Baik, untuk itu kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.